Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sewajarnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya sebagai seorang muslim yuk kita pandai-pandai menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya usahakan kalau misalkan bisa yuk jaga keistiqomahan kita dalam berzikir setelah salat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan menjaga keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap apa? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah, dekat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjutkan materi yang selanjutnya tentang ekonomi, terlebih dahulu saya akan mereview yang sudah kita pelajari pada hari Jumat kemarin. Coba judul yang sudah kita pelajari pada hari Jumat kemarin tentang apa judulnya? Coba judulnya tentang apa kemarin? Sudah saya share kepada kalian judulnya? Pegadaian syariah. Judul yang kemarin kita hari Jumat. Coba apa yang dibahas kemarin? Kebijakan ekonomi moneter syariah. Kita belajar tentang kebijakan moneter syariah. Baik, silakan buka materinya. Kita akan belajar tentang materi yang selanjutnya tentang materi ekonomi syariah. Yang pertama apa di situ kita akan belajar tentang pegadaian syariah. Jadi setiap mungkin ada seseorang yang butuh terhadap pegadaian. Salah satu contohnya dalam bukti nyata apa di situ? Misalkan kita butuh terhadap pinjaman modal, maka bisa jadi kita bekerja sama dengan pegadaian. Tapi yang akan saya bahas apa di situ tentang pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah layanan gada yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi apa di situ? Karena pegadaian syariah apa di situ? Salah satu pegadaian yang apa di situ yang mengoperasikannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Menghindari praktek riba atau bunga berbunga. Dalam pegadaian syariah apa di situ? Menghindari yang namanya praktek riba bunga. Jadi tidak boleh melakukan transaksi yang menimbulkan yang namanya riba atau bunga. Layanan ini apa? Menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti gadai emas. Jadi kalau misalkan Anda butuh terhadap modal, bisa menggadaikan emasnya di pegadaian syariah. Kenapa, Pak? Karena kita membahas tentang pegadaian syariah. Maka pengoperasiannya di situ
berbeda dengan pegadaian yang konvensional. Bedanya apa? Ya nanti saya akan jelaskan. Produk pembiayaan selanjutnya apa? Di situ gadai sertifikat Rumah. ya, gadai sertifikat tanah atau rumah. Jadi selain ada gadai emas, selain kita bisa menggadaikan emas, juga bisa menggadaikan sertifikat. Dan juga apa? Pembiayaan wisata religi. Kalau misalkan ada bepergian, misalkan umroh, haji juga bisa bekerja sama dengan pegadaian syariah. Semua sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, disingkat DSN MUI. Apa itu kepanjangnya? Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Ya gitu ya. Jadi gambaran secara umum itu tentang pegadaian syariah seperti itu. Prinsip-prinsip pegadaian syariah yang pertama rahan. Apa itu rahan? Gadai merupakan akad jual beli dengan jaminan barang marhun yang bernilai. Nah, jadi yang dimaksud dengan di sini gadai apa? Karena merupakan akad jual beli dengan jaminan barang marhun yang bernilai. Coba istilah jaminan barang apa di situ? Marhun. Jadi ada yang dijaminkan ke pegadaian syariah. Kalau misalkan Anda butuh dana, bade seisab, ada yang mau ditaruh di sana. Maka jaminan barang tersebut disebut istilahnya apa? Marhun. Yang bernilai, bukan yang tidak bernilai. Coba berikan 2 contoh barang yang bernilai apa saja? 2 sepeda motor. Yang bernilai. Jangan menggadaikan barang-barang yang tidak bernilai. Misalkan baju, nah jangan ya. HP bisa, elektronik juga bisa, cuma sedikit kayaknya ya. Motor bisa, motor, mobil juga bisa ya. Jadi kita di sini apa? Belajar tentang pegadaian syariah. Prinsip-prinsip pegadaian syariah yang kedua apa? Di situ mudhin, penerima barang jaminan. Murtahin, memiliki hak untuk menahan marhun hingga utang dilunasi. Jadi mudhin di sini apa? Bahwa barang yang diterima tersebut itu akan ditaruh di sana. Hingga apa? Hingga utang dilunasi. Jadi karena coba kalau mudhin itu apa? Penerima barang jaminan. Namanya murtahin. Jadi seseorang yang menerima jaminan barang yang digadaikan itu berhak untuk menjaganya, ya. Punya kewajiban untuk menjaga barang jaminan hingga utang itu dilunasi. Itu istilahnya mudhin. Yang ketiga, prinsip-prinsip pegadaian syariah yang ketiga mu'anah, biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, jadi yang dimaksud dengan mu'anah itu apa? Biaya pemeliharaan barang jaminan. Dan selanjutnya prinsip-prinsipnya jumlah pinjaman. Dalam jumlah pinjaman di situ kita harus perhatikan yang namanya tidak ada bunga. Jadi karena bedanya pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah itu, kalau pegadaian syariah tidak ada bunga. Istilahnya, ada istilahnya. Kenapa bisa demikian? Karena pegadaian syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang praktek riba. Makanya apa? Di sana tidak ada yang namanya bunga. Pegadaian syariah tidak menerapkan bunga atau riba, tetapi biaya pemeliharaan marhun. Jadi kalau di sini ya, itu ya, biaya pemeliharaan marhun. Ini salah satu contohnya, misalkan ada orang yang menitipkan barang, maka tersebut apa? Biaya pemeliharaan. Namanya apa di situ? Marhun itu apa? Barang jamin. Jadi istilahnya karena dalam pegadaian syariah itu istilahnya marhun, barang, murtahin.
Kalau di dalam konvensional apa di situ ada istilah bunga. Tapi kalau pegadaian syariah itu namanya biaya pemeliharaan marhun. Apa itu marhun? Barang jaminan atau barang yang tidak. Setelah itu sesuai fatwa DSN MUI. Apa itu DSN? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Operasional pegadaian syariah mengikuti fatwa DSN MUI terkait rahan dan rahan emas. Jenis-jenis pembiayaan pegadaian syariah yang pertama adalah gadai emas. Pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan. Jadi karena jaminannya itu emas. Siapa di sini yang pernah menggadaikan emas? Oh. Jadi kalau misalkan bisa langsung datang ke pegadaian syariah. Mas ya. Pembiayaan yang menggunakan emas sebagai jaminan. Yang kedua, dengan opsi jangka waktu harian. Bisa harian, bisa juga mingguan, bisa juga bulan. Jadi terserah kalian. Kalau misalkan kalian sudah punya uang untuk melunasi utangnya, langsung bisa dilunasi. Meskipun cuma 1 hari, langsung bisa. Ya, nanti ditambah yang namanya biaya pemeliharaan. Nah ya, bukan istilah bunga ya, biaya pemeliharaan marhum. Atau bisa juga bulanan, ada yang 4 bulan, kan tergantung dari kebijakan yang ada. Tahun bisa diperpanjang kan? Bisa diperpanjang. Lagi, selain gadai emas ada gadai sertifikat. Pembiayaan dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Tapi karena saya tekankan lagi bahwa di sini berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena sekarang kita membahas tentang pegadaian syariah. Kita belajar tentang ilmu syariah. Karena ilmu syariah berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Selain gadai sertifikat, ada pembiayaan wisata religi, pembiayaan untuk perjalanan ibadah umroh atau haji, pembiayaan proses haji, pembiayaan untuk pembayaran biaya haji. Yang selanjutnya ada amanah. Apa itu amanah? Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, atau mobil. Nah, jadi ada pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Bisa langsung bekerja sama dengan pegadaian syariah. Kur syariah, kredit usaha rakyat yang disalurkan sesuai prinsip syariah. Ya. Coba kur apa itu? Kur kredit usaha rakyat, tapi yang bersyariah, yang disalurkan sesuai prinsip syariah. Itu istilahnya. Kalau pinjam kepada konvensional, maka ada yang namanya tapi kalau di sini istilahnya apa di situ? Ada yang namanya bagi hasil. Kalau pinjam, maka ada yang namanya bagi hasil. Makanya apa? Istilah ada yang namanya syirkah, ada yang namanya mudharabah. Banyak istilahnya kan? Ya. Sudah saya jelaskan. Perbedaan dengan pegadaian konvensional. Ini ya, ini perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Yang pertama, bunga. Pegadaian syariah tidak menerapkan bunga, sementara pegadaian konvensional menerapkan bunga. Ya, jadi itu ya. Silakan dengarkan karena nanti saya akan tanya jawab dengan kalian. Silakan dijawab nanti pertanyaan saya. Yang kedua, perbedaannya apa? Pegadaian syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan pegadaian konvensional tidak. Bagaimana kalau misalkan prinsip yang harus dipatuhi dalam pegadaian syariah? 1, tidak ada yang namanya praktek riba. Di antaranya seperti itu. Biaya pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan marhun atau istilahnya mu'nah. Sedangkan konvensional mengenakan bunga. Jadi istilahnya itu kalau di dalam pegadaian syariah itu istilahnya mu'nah. Mu'nah itu apa? Coba. Orang yang menggadaikan. Mu'nah.
Mu'nah itu biaya pemeliharaan marhun. Marhun itu apa? Barang. yang digadaikan. Sedangkan konvensional tidak ada istilahnya yang namanya mu'nah, melainkan itu ada bunga. Mengapa? Memilih pegadaian syariah sesuai prinsip syariah. Pegadaian syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSR MUI menjamin transaksi yang bersih dari riba. Kenapa kita harus menerapkan pegadaian syariah? Kenapa? Satu, sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, prosesnya mudah. Pengajuan pembiayaan di pegadaian syariah relatif mudah dan cepat. Terus yang ketiga, berbagai pilihan produk. Pegadaian syariah apa? Menawarkan berbagai pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu ya, itu penjelasan tentang pegadaian syariah. Coba saya ingin bertanya kepada kalian, silahkan dijawab ya. Coba sembunyikan. Coba sembunyikan. Silakan dijawab dulu. Coba jelaskan yang dimaksud dengan pegadaian syariah itu apa? Pegadaian syariah adalah layanan gadai yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Terus apa lagi? Menghindari praktek riba atau bunga. Ya. Coba sebutkan prinsip-prinsip pegadaian syariah. Satu, ada apa? Ada Rahan. Yang kedua, marbun, mudhin. Terus yang ketiga, mu'nah. Terus yang keempat, tidak ada. Coba jelaskan kepada saya, yang dimaksud dengan rahan itu apa? Rahan adalah merupakan akad jual beli dengan jaminan barang atau marhun yang bernilai. Coba, yang dimaksud dengan marhun? Barang yang digadaikan. Ya, harus bernilai. Kalau misalkan saya menggadaikan songkok yang tidak yang sedikit nilainya, bisa enggak di sana? Tidak bisa. Ya, jadi sesuatu yang sangat bernilai. Coba berikan contoh ya. 3. Sepeda motor, apa lagi? Emas, apa lagi? Mobil. Itu yang bernilai. Coba jelaskan kepada saya, mu'nah itu apa? Mu'nah adalah mu'nah. Mu'nah adalah biaya untuk biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Barang jaminan. Apa perbedaan pegadaian syariah dengan konvensional? Satu, apa? Bank syariah tidak ada bunga. Apa istilahnya? Biaya pemeliharaan barang jaminan. Ya. Coba sebutkan jenis-jenis pembiayaan pegadaian syariah. Satu. Jenis-jenis pembiayaan pegadaian syariah. Satu apa ada? Satu ada gadai emas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, amanah, Pak. Ya, amanah. Yang kelima, Kurs syariah. Ya, coba jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan amanah itu apa? Amanah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor atau mobil. Ya. Coba ini saya berikan contoh ya. Silahkan jawab ya. Kalau misalkan saya butuh uang, kemudian saya menaruh barang-barang yang bernilai, contohnya seperti emas. Termasuk ke jenis pembiayaan apakah itu? Gadai emas. Kalau misalkan gini, saya pinjam ke bank untuk pinjam ke pegadaian syariah ya. Untuk modal usaha. Ya, maka termasuk apakah itu? Termasuk kur. Ya, kur syariah. Gitu ya.
situ ya. Jadi itu karena materi yang sudah kita pelajari tentang apa topiknya tadi? Pegadaian syar'i. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada hari Selasa depan. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat jasmani dan juga rohani kita dan juga hati kita. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita supaya selamat dan juga sukses dunia dan juga akhirat. Dan kita jangan lupa mendoakan guru-guru kita, mendoakan kerabat-kerabat kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan saya minta kepada kalian dulu supaya ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.